menceritakan tentang perjuangan melawan kezaliman gitu ya, kalau pakai bahasa di film ini, atau mungkin ada alasan lain? Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman media. Terima kasih bersedia hadir dan memenuhi ruangan ini. Senang sekali. Kalau ditanya kenapa saya tertarik terlibat di film ini, pertama ceritanya menarik, bagaimana memperlihatkan Susana sebagai seorang perempuan yang memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan meskipun dengan cara-cara yang tentu menjadi pilihannya. Tapi pada esensinya film ini juga berbicara mengenai relasi kuasa gitu ya. Bagaimana ada seorang lurah atau kepala desa gitu yang cukup represif terhadap warganya, dan ada seorang anak muda yang juga bertemu dengan Susana terus ingin memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya sama-sama punya nilai. Jadi cerita adalah alasan pertama. Kedua, honor. Ternyata syoknya nggak cuma ke penonton ya, penontonnya juga syok. Pak, jauh Pak, harganya Pak. Udah belajar om, I'm joking, come on. Itu alasan pertama. Kemudian habis tadi bilang shock value-nya banyak, kita tambahin aja deh. Itu satu gitu. Karakternya juga menarik, karakter Pramuja juga menarik gitu. Dan saya terus terang sebenarnya sudah ingin terlibat proyek ini dari pertama. Iya dong Pak, saya kangen sama Pak Sunil sama Soraya karena terakhir saya main itu di tenggelamnya kapal Van der Weyck 13 tahun yang lalu. Honornya gimana? Dan saya baru kembali lagi ke Soraya tuh lewat film ini, meskipun sebenarnya sudah sempat dibisikin sama Pak Sunil ada Susana yang pertama, yang kedua gitu, tapi belum berjodoh, dan berjodoh di yang ketiga. Itu sih Mas, semoga menjawab pertanyaan. Mas Reza, menyambung pertanyaannya juga terkait sosok Pramuja di sini, ini kan tentang berbicara juga tentang kemanusiaan film ini, perjuangan kemanusiaannya. Boleh direlatin juga mungkin dengan situasi yang terjadi juga? Wow. Katanya kita baik-baik aja. Bapak langsung ya kalau gini ya, sesuatu yang menarik adalah ketika kita ngomongin film ini tuh karakter Pramuja hadir di tengah konflik yang ada, dan bagaimana dia juga melihat sosok Bisman. Saya bisa ngomongin karena teman-teman udah nonton juga. Sosok Bisman yang dia tahu bahwa ada sesuatu yang nggak benar dilakukan dan dia ingin memperjuangkan itu. Tapi di sisi lain juga dia selalu beririsan dengan karakter Susana gitu. Dan itu yang kompleksitas itu yang menurut saya sih sangat menarik gitu, yang perlu ditonjolin. Film ini berbicara tentang cinta, berbicara tentang dendam, tapi juga berbicara tentang kemanusiaan. Gitu sih. Yes, dan berteman lama dengan Luna Maya, kita pengen Reza Rahadian juga gimana menurut Mas Reza penampilan Luna Maya di film ini? Waduh, saya kayaknya udah beberapa kali, tapi mungkin belum pernah ngomong langsung depan Luna. She's a good friend of mine. Maksudnya saya selalu merasa bahwa Luna adalah teman yang sangat baik. Kami pernah berbagi layar di sebuah film yang sebelumnya, pertama kali kami dipertemukan. Lalu kemudian ini film kedua kami. Dan saya melihat langsung bagaimana dedikasi Luna yang luar biasa untuk film ini. Pertama, secara teknis, makeup 4 jam tuh gak mudah. Artinya Luna harus datang paling awal dari seluruh jajaran pemain lainnya. Itu dedikasi yang luar biasa. Tangan buat Luna Maya. You're doing such an amazing job. Duluan Luna sama Jensen, benar. benar. Kita masih tidur di hotel. Bukan dari pemain, dari Jensen. Tapi juga dari day to day, Luna tuh didampingi adalah salah satu orang yang menurut saya juga deserve a credit gitu ya. Mbak Uci. Ada di sini hadir bersama kita Mbak Uci. Hai Mbak Uci. Halo. Nah teman-teman, Mbak Uci adalah dialect coach untuk Luna. Di situ saya melihat Luna sebagai seorang aktor juga luar biasa. Sampai bagaimana detail pengucapan, kemudian cara mengolah dialog, it's amazing gitu. Jadi saya melihat Luna tuh kerja keras luar biasa untuk Susana. So you deserve all the credits, all the
hopefully the award season. I think you deserve it. If they don't put you in any nominations, for me it's I don't know, kayaknya keputusan yang agak keliru gitu. Tapi she's very good. Terima kasih.